أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan manusia ada dalam amal-amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan bahagia. Orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, orang gemuk, orang kurus, orang gagah, orang jelek, kalau dia amalkan agama secara sempurna, maka pasti dia akan bahagia. Itu pasti. Tidak boleh tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti mau bahagia, itu pasti itu. Kalau ada orang ditanya mau bahagia atau tidak, pasti jawabannya mau bahagia. Kecuali orang gila. Kalau orang gila ditanya ini, ya pasti tidak ada jawabannya. Namanya orang gila. Tapi hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita jalan contoh-contoh orang-orang yang sukses dari dahulu sampai sekarang. Siapa orang-orang yang sukses? Siapa orang-orang yang celaka? Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, seorang raja, kaya lagi, gagah lagi, tapi dia taat kepada Allah, dia menjadi orang sukses. Raja-raja, Raja Namrud, orang celaka, Namrud laknatullahi alaihi, raja juga, tapi tidak ada amal-amal agama di dalam kehidupan sehari-harinya, hadirin, maka celaka dia. Banyak sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Untuk apa, hadirin? Itu bagaimana kita ini tidak tersesat lagi. Oh, raja ini tidak amalkan agama, celaka dia. Tidak perlu kita ikuti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam diri seorang hamba ini, hadirin, adalah apabila memiliki iman dalam hatinya. Orang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila memiliki iman di dalam hati. Walaupun dia orang miskin. Tapi sebaliknya, hadirin, walaupun dia orang kaya, orang berpangkat, kalau tidak ada iman di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pandang dia. Nah, inilah pentingnya iman. Usaha memasukkan iman dalam hati ini tidak gampang. Seluruh nabi-nabi
dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari tentang bagaimana mendapatkan iman. Bukan sembarang datang, hadirin, kita ini mau enak-enak saja. Cukup mengatakan saya ini beriman kepada Allah. Oh tidak, hadirin. Iman ini perlu usaha. Jadi di dunia ini, hadirin, ada dua macam usaha. Ada usaha dunia, usaha keperluan, ya seperlunya saja di dunia ini. Tidak perlu tulang-tulang dibanting-banting. Kemudian yang kedua adalah usaha untuk akhirat. Dua saja, usaha dunia, usaha akhirat. Tapi di dunia ini usaha. Usaha memang, karena di akhirat nanti tidak ada lagi. Biar kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi, Anda menerima. Maka ini tempatnya, ini dunia ini tempatnya berusaha ya memasukkan iman dalam hati. Tempatnya usaha-usaha agama. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, dikeluarkan, dihuruskan untuk manusia, memberi manfaat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saling mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Kebaikan, ya. Kebaikan apa saja? Kebaikan yang paling besar ini adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang yang salat di rumahnya, kemudian salat berjamaah di masjid. Tapi ada juga orang-orang yang alergi. Katanya tidak boleh berdakwah orang-orang yang tidak berilmu. Siapa bilang? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya yang mengatakan orang yang tidak berilmu tidak boleh berdakwah. Tidak ada itu. Nah kalau ada, tolong sampaikan kepada saya bahwa ini hadisnya, ini ayatnya. Kecuali kalau mau mengajar, ya tidak boleh, harus berilmu, harus cari ilmu dulu. Tapi kalau mengajak, tidak perlu ilmu, ajak saja, mengajak kebaikan. Kemudian hadirin, apalagi tugas kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah daripada kemungkaran. Apa itu kemungkaran yang paling besar? Apa itu? Kemungkaran yang paling besar adalah orang Islam yang meninggalkan salatnya. Orang Islam yang meninggalkan salat. Dan banyak itu. Bahkan sekarang ini orang-orang Islam sudah berjamaah juga. Berjamaah meninggalkan salatnya. Padahal kemungkaran yang besar, dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan salat. Padahal banyak sekali keutamaan ini menjaga salat. Dari dalam hadis qudsi katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat ini, hadirin, salat fardu ini sudah diwajibkan kepada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjaganya, maka saya akan masukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak menjaga salatnya, salat fardunya itu, maka tidak ada jaminan apa-apa begini.
Ini luar biasa deh, menjaga saja salat. Sudah ada jaminannya. Apalagi kita dakwah lagi diri. Mengajak orang salat berjamaah, wah, itu luar biasa. Kemudian hadirin, langkah-langkah kita ke masjid berjamaah. Tidak usah salat di rumah. Kalau salat di rumah ini perempuan. Kalau laki-laki itu ya salat berjamaah di masjid. Jadi ibu-ibu dirayu suaminya itu ke masjid, nah, digombal-gombal ke masjid ki bapak berjamaah. Jangan di rumah. Kalau ada orang di rumah salat fardu, waduh, lucu itu, lucu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah contohkan itu. Jadi mengaku juga umatnya Nabi melaksanakan yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Membidak-bidakan umatnya Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah membidak-bidakan. Bahaya itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau iman ini kuat hadirin, maka gampang sekali ke masjid berjamaah, gampang itu. Tapi kalau iman ini loyo lemah, wai susah. Kemudian apa lagi hadirin? Bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ini? Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Karena ini ke masjid ini hadirin, hadirnya kita di masjid, adanya kita di masjid ini karena hidayah, bukan karena kita kuat, tidak, hadiah. Ada kebaikan kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipilih juga untuk ke masjid. Tidak sembarang juga orang ke masjid. Banyak juga orang yang mau ke masjid. Apalagi kalau sudah sakit. Nah, sudah sakit, sudah stroke, baru itu bawa ke masjid. Waktunya sehat, tidak mau. Maka didatangi rumahnya, diajak ke masjid, marah-marah lagi. Tapi ketika dia sakit, baru mau ke masjid. Nah, terlambat ke saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta ini hadirin, harta kita ya. Jangan-jangan kita tidak pernah gunakan harta kita ini untuk agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma halaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Itu hadirin. Jangan-jangan harta kita ini habis. Apa habis? Kenapa bisa habis? Beli televisi. Rusak lagi televisi, beli lagi. Itu ji. Itu saja. Sudah bagus rumah, diprofil lagi. Sudah bagus rumah, dikasih tingkat lagi. Di lantai 3 lagi. Habis uang. Tapi bukan untuk perkara-perkara agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini hadirin untuk menolak agamanya. In tansurullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia juga. Dipermudah. Dipermudah untuk bangun salat malam, salat tahajud. Dipermudah untuk silaturahmi. Dipermudah ke masjid. Karena ke masjid ini adalah
hidayah, rezeki yang sangat besar. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala baru kita bisa ke masjid. Kalau tidak ada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ke masjid. Biar kesehat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hadirin adalah sementara saja. Kita tidak rasa itu nanti sudah meninggal. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal, tapi untuk kita tinggalkan. Dunia ini hanya untuk mengamalkan agama, usaha-usaha agama, mempersiapkan bekal-bekal untuk kehidupan selanjutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan hadirin, kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salahnya, dan pasti ada salahnya, itu dari hawa nafsu saya. Saya juga baru-baru belajar menyampaikan agama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.